Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun, yang terhormat Ibu Dr. Eka Sofia Agustina SPD MPD dan Ibu Siska Merita SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbicara. Perkenalkan, saya Francisca Teresa Swastika Yohani dengan 3 NPM terakhir 029. Di sini saya akan berdongeng dengan dongeng yang berjudul Timun Mas, yaitu cerita dari Jawa Tengah. Dahulu kala hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Rondo yang tinggal di sebuah desa di wilayah Jawa. Sudah sejak lama ia menginginkan anak. Betapa bahagianya bila di hari tuaku ada yang membantu meringankan pekerjaanku, pikirnya. Ketika sedang melamun di ladang, tiba-tiba bumi bergetar hebat. Mbak Rondo terkejut karena muncul raksasa yang menakutkan di hadapan. Raksasa itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Mbak Rondo, aku sanggup memberimu anak, tapi dengan syarat saat ia berumur 6 tahun, kau harus menyerahkan kepadaku untuk kusantap. Mbak Rondo tidak tahu asal-usul raksasa itu, tapi karena ia benar-benar menginginkan anak, maka ia pun menyanggupinya. Raksasa itu kemudian memberinya biji mentimun. Tanamlah, kelak di dalam salah satu buah mentimun akan kau temukan seorang anak, kata raksasa itu. Mbak Rondo kemudian segera menanam biji mentimun yang telah diberikan oleh raksasa itu. Salah satunya menghasilkan timun besar berwarna kuning keemasan. Ketika memetik dan membelahnya, nampak di dalamnya bayi mungil nan lucu. Betapa gembiranya hati Mbak Rondo. Bayi itu ia beri nama Timun Mas. Ia tumbuh menjadi gadis cantik jelita, dan Mbak Rondo amat menyayanginya. Suatu hari, datanglah raksasa menagih janji. Aku tahu kedatanganmu untuk mengambil timun mas. Berilah aku waktu 2 tahun lagi. Kalau ia kuberikan sekarang, tentu kurang lezat untuk disantap. Tubuhnya masih kecil, kata Mbak Rondo. Benar juga. Baiklah, 2 tahun lagi aku kemari. Kalau kau bohong, kau yang kusantap, ancam raksasa itu. Timun Mas yang bersembunyi di kolong tempat tidur ketakutan setengah mati mendengar percakapan itu. Kemudian Mbok Rondo mencari akal bagaimana caranya menyelamatkan Timun Mas. Kemudian datanglah ia ke seorang pertapa yang memberinya 4 bungkusan kecil sebagai penangkal kejahatan raksasa. Nah, 4 bungkusan itu isinya adalah biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. 2 tahun kemudian raksasa itu datang lagi dan menagih janji. Mbak Rondo cepat-cepat menyuruh Timun Mas lari menyelamatkan diri lewat pintu belakang sambil menyerahkan bungkusan yang telah ia berikan. Ho ho ho. Walau lari ke ujung dunia sekalipun, kau pasti dapat kutangkap, kata raksasa sambil mengejar Timun Mas. Karena terus berlari, Timun Mas kelelahan. Dalam keadaan terdesak, ia menyebar bungkusan pertama berisi biji mentimun. Biji itu tumbuh menjadi tanaman mentimun yang lebat dengan buahnya yang besar-besar. Dengan rakusnya, raksasa memakan buah itu, lalu kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas segera membuka bungkusan kedua
dan menaburkan jarum ke tanah. Jarum berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Raksasa tetap dapat menerobosnya meskipun kakinya berdarah-darah dan berdarah-darah karena tertusuk oleh bambu. Raksasa kembali mengejarnya. Timun Mas melemparkan bungkusan ketiga berupa garam, dan garam itu menjadi lautan. Raksasa itu ternyata mampu melewatinya. "Bocah kurang ajar, awas kalau kutangkap, kutelan kau bulat-bulat." Raksasa itu semakin marah. Timun Mas segera melempar bungkusan terakhir berisi terasi ke tubuh raksasa. Tiba-tiba terasi berubah menjadi lautan lumpur mendidih. Raksasa itu kepanasan dan mati tenggelam. Timun Mas selamat. Akhirnya ia hidup bahagia bersama dengan Mbok Rondo. Demikian dongeng yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.